Selamat pagi untuk Bapak, selamat pagi untuk Ibu, selamat pagi juga untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya atas nama Adianto Entanahawu dengan NIM 1703030001 kelas A semester 7. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil review buku ke-10 mata kuliah Sosiologi Terapan. Bab 1, kolektivitas dan kekuatan di internet. Abstrak, internet memungkinkan kolektivitas untuk berkembang menjadi fenomena yang mengesankan dan berlapis-lapis yang menimbulkan beragam bentuk perilaku dan tindakan sosial yang sepenuhnya spontan atau terstruktur secara informal. Tujuan pertama buku ini adalah menyajikan konsep heuristik tentang perilaku kolektif spontan dan aksi kolektif terarah. Kedua, buku ini mengkaji peran dan pentingnya infrastruktur teknis internet bersama dengan aturan sosial yang tertanam dalam infrastruktur tersebut untuk pembentukan, pemantapan, dan penataan aksi dan perilaku kolektif. Perhatikan ketiga dari buku ini adalah untuk mengetahui tingkat dan abstrak yang berbeda dari kekuatan perusahaan internet dan pengaruhnya terhadap penataan kolektif. Internet telah menjadi fondasi penting dari tindakan dan perilaku sosial, membuka kemungkinan baru atau diperluas secara signifikan untuk berkomunikasi dan mengambil tindakan baik untuk individu maupun kolektif. Hal ini mengakibatkan fenomena massal seperti umpan balik pelanggan pada platform belanja seperti Amazon, komunitas jejaring sosial misalnya Facebook, Instagram, WhatsApp, Snapchat, publik media dan jaringan komunikasi misalnya YouTube. Berbagai film besar-besaran dan kelompok perhatian atau ledakan kemarahan yang berkembang secara spontan di media sosial atau di sekitar topik yang diangkat dalam tagar, misalnya metode Twitter. Namun, fenomena massa juga mencakup minat terorganisir dan komunitas produk dalam konteks pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak, misalnya kernel Linux, atau pengembangan konten gratis misalnya Wikipedia, serta gerakan sosial yang saat ini dimanfaatkan. Banyaknya bentuk informasi, komunikasi, dan koordinasi individu dan kolektif kini telah pindah ke arah online dan dikoordinasikan dan disalurkan oleh seperangkat platform dan layanan teknis yang tersedia secara global. Facebook misalnya berfungsi sebagai platform kerja jejaring sosial pusat, WhatsApp sebagai layanan pemesanan utama, YouTube sebagai pusat distribusi tentang video, Google sebagai situs pencarian informasi pusat, Twitter sebagai layanan pemesanan utama, dan Amazon sebagai platform perdagangan berbasis web terkemuka. Dalam artikel pertama, yang membahas berbagai bentuk tindakan dan perilaku kolektif di internet, kami membuat dua perbedaan mendasar. Pertama, kami membedakan antara kolektif yang tidak terorganisir dan aktor kolektif. Kolektif yang tidak terorganisir yang meliputi fenomena massa, kerumunan, dan publik episodik dicirikan oleh spontansitas situasional yang tinggi dan tidak memiliki struktur pengorganisasian, koordinasi, dan pengambilan keputusan yang bertahan dari waktu ke waktu. Pada artikel kedua, tantangan gerakan sosial, peran infrastruktur teknis internet saat ini dalam pengalaman dan pengamatan protes diuraikan lebih detail. Argumennya berkisar pada dua tema. Salah satunya adalah meningkatnya pengaruh internet dan media sosial pada fondasi teknis dari aksi kolektif, di mana mereka tidak hanya menjadi konektivitas yang meningkatkan infrastruktur, tetapi juga institusi pembuat aturan dengan cakupan intervensi yang cukup besar. Tema kedua, mengeksplorasi melalui analisis kritis terhadap konsep populer atau aksi
konektif. Interaksi baru dan erat dari kondisi sosial dan teknis di mana protes kolektif dan gerakan sosial terbentuk di area digital. Berbagai aktivitas gerakan. Pada saat yang sama, mereka juga bukan hanya elemen tambahan dalam repertoire pertengkaran, karena infrastruktur teknis dan media jauh melampaui cakupan gerakan sosial. Mereka memungkinkan untuk mencapai berbagai proses jaringan dan umpan balik secara real time dan dalam jangka panjang. Artikel ketiga pada komunitas open source membahas kapal hubungan yang merubah antara perubahan teknologi mapan dan proyek pengembangan perangkat lunak berorientasi open source. Untuk tujuan ini, artikel terlibat dalam rekonstruksi sistematis dari diferensiasi proyek open source dan konteks sosioekonominya. Diikuti dengan presentasi 4 variasi tipe ideal proyek open source saat ini. Dari proyek kolaborasi perusahaan dan komunitas elit sentris, melalui proyek infrastruktur hierarki ke beberapa kelompok egalitar yang mendekati ide klasik produk sejawat berbasis bersama. Lisensi perangkat lunak sumber terbuka bersama dengan fitur yang memfasilitasi koordinasi dari internet telah membentuk kerangka kerja sosioteknik untuk membentuk peranan dari penemuan kolektif. Artikel ini menganalisis proses konsentrasi yang terjadi di pasar internet utama serta ekspansi dan strategi inovasi dari 5 perusahaan terkemuka Google, Facebook, Apple, Amazon, dan Microsoft. Penemuan yang disajikan dalam teks mengkonfirmasi baik desentralisasi struktur pasar dan demokratisasi proses inovasi di web maupun budaya terbuka dan kolaborasi dari teknologi dan pengembangan produk. Bab 2. Aksi kolektivitas di Eropa digital, tipologi berbasis aktor. Dari kawanan dan kerumunan hingga gerakan dan komunitas, internet memungkinkan bentuk-bentuk baru perilaku dan tindakan kolektif di mana saja dalam spektrum antara individu dan organisasi. Teknologi online memungkinkan agregasi preferensi konsumen yang dikumpulkan terutama dari sistem umpan balik konsumen atau penggunaan koleksi media sosial yang ekstensif, misalnya Facebook, Twitter, Spansat, Instagram, dan platform berbagai film, misalnya The Peter Bay. Sejauh ini pencarian ini tetap tidak memuaskan karena 2 alasan utama. Salah satunya adalah kurangnya studi sosiologi yang lebih baik menghubungkan berbagai bentuk perilaku web dan tindakan web dengan aktor dan teori tindakan, dan yang melampaui fokus pada kasus individu atau penyajian istilah trendy. Yang berikutnya, jenis dasar aktor sosial. Untuk memahami dinamika formasi sosial berbasis web dan penataannya, organisasi, kapasitas, dan pola tindakannya, kita mulai dengan melihat aktor dan konsep tindakan yang ada. Dalam bab ini, kami memeriksa nilai heuristik dan analitik yang dimiliki konsep-konsep ini untuk studi kolektif sosial baru di web. 3 web dasar aktor sosial yang membentuk realitas masyarakat modern dan yang juga beroperasi di web membentuk titik awal musyawarah kita, individu, organisasi, dan formasi kolektif. Jenis aktor ini memiliki persepsi yang berbeda tentang realitas, preferensi, orientasi tindakan, dan mode pengambilan keputusan, dan sesuai dengan penggunaan sumber daya berwujud dan tidak berwujud yang berbeda untuk mengejar tujuan mereka, atau SARPAS tahun 1997. Bab 3. Gerakan sosial, konstitusi sosioteknikal, aksi kolektif. Abstrak selama beberapa tahun,
bidang penelitian tentang gerakan sosial telah mengalami perubahan yang mendasar. Hal ini terutama disebabkan oleh internet dan platform media sosial yang telah menjadi bagian integral dari kemunculan, pengorganisasian, dan mobilitas protes. Artikel ini membahas peran infrastruktur teknis baru ini dalam pengembangan dan stabilitas proses politik dan gerakan sosial. Selama beberapa tahun, bidang penelitian tentang gerakan sosial telah mengalami perubahan mendasar baik dari sisi struktur maupun orientasinya. Lebih khusus lagi, ia telah berpindah dari mengkonstruktualisasikan dan memeriksa gerakan protes sebagai fenomena sosial murni menjadi mempertimbangkan fondasi teknologi baru dari aksi kolektif. Hal ini terutama didorong oleh internet dan platform media sosial yang telah memainkan peran integral dalam kemunculan, pengorganisasian, dan mobilitas protes. Di antara gerakan yang menjadi contoh menonjol dari tren ini adalah Arab Spring, Protes Occupy Movimento 15 meter di Spanyol, dan Protes Gezi Prague di Istanbul. Di antara gerakan yang menjadi contoh menonjol dari tren ini adalah Arab Spring, Protes Occupy Movimento 15M di Spanyol, dan Protes Gezi Prague di Istanbul. Sebagai bagian dari perkembangan ini, lebih banyak perhatian penelitian diberikan pada peran platform internet sebagai Facebook, YouTube, dan Twitter dalam organisasi dan mobilisasi protes atau Maison tahun 2012. Namun, klaim bahwa gerakan sosial telah mengalami transformasi lingkaran penuh dalam rangka mengintegrasikan fitur mobilitas dan pengorganisasian media digital belum berbantahkan. Memang ada konsensus bahwa media sosial memang telah memperluas cakupan aksi dan mempengaruhi protes. Meskipun demikian, menjadi argumen tandingan gerakan baru masih banyak dibentuk oleh aktivitas offline. Misalnya oleh proses pembangunan strategi dan organisasi lokal, pertemuan lokal, demonstrasi di ruangan publik, dan kontak tatap muka. Selain itu, mereka juga mengandalkan proses pembentukan identitas dan aktivitas pembentukan opini jika mereka ingin menghindari disentrigasi dan keberdayaannya hanya sesaat. Garbaudo tahun 2012, Rojat 2014, Dolata dan Sekrat tahun 2016. Sekian dan terima kasih yang bisa saya bagikan kepada teman-teman.